Episode 1796-1800. Bab 1796, Kristal Api Pembakar Jiwa. Namun, Zuanlah yang paling memahami Zhao Han. Dengan berlatihnya, tidak mungkin Zhao Han akan mati semudah itu di sini. Benar saja, sedetik kemudian, lava tiba-tiba membumbung tinggi. Terlihat pertempuran sengit tengah terjadi di dalam. Beberapa saat kemudian, lahar pun terbelah. Sosok manusia melesat ke udara. Siapa lagi kalau bukan Zhao Han? Iblis api bumi raksasa itu terbagi dua. Kemudian, ia berubah menjadi lava dan menghilang lagi. Zhao Han tidak bertindak terlalu percaya diri kali ini dan malah terbang kembali. Dia tidak dalam kondisi terbaik, rambut berserakan. Rambut dan janggutnya juga keriting. Bahkan pakaiannya memiliki beberapa lubang besar yang terbakar, kulit di bawahnya terlihat jelas. Bahkan ada aroma daging hangus di udara. Kunjungi situs web baru untuk novel baru. Penghinaan, itulah satu-satunya kata yang ada di benak Zhao Han. Dia selalu mendominasi dan sombong, kapan dia pernah menderita seperti ini. Dia benar-benar telah mempermalukan dirinya sendiri di depan generasi muda. Namun, Zuan dan yang lainnya masih penuh kekaguman. Lagi pula, Zhao Han tidak terbunuh setelah dimasukkan ke dalam api oleh iblis api bumi. Satu-satunya harga yang harus dibayarnya adalah beberapa lubang di pakaiannya. Selain itu, secara keseluruhan, pakaiannya masih bagus. Jelas bahwa penghalang itu mampu menghalangi lahar. Zhao Han berdeham. Ekspresinya serius saat melihat lava. Lahar itu membumbung tinggi, lalu berubah menjadi monster besar. Iblis api bumi bangkit kembali. Qiu Honglei berseru ngeri, apakah monster ini abadi? Zhao Han juga mengerutkan kening. Meskipun dia lebih kuat dari makhluk ini, makhluk itu masih cukup kuat untuk menjadi ancaman. Yang terpenting, makhluk itu memiliki tubuh abadi dan mampu pulih tanpa cedera setiap saat. Sementara itu, seiring berjalannya waktu, daya tahannya akan sedikit berkurang, jadi dia akhirnya akan kalah seiring berjalannya waktu. Dengan Raja Hantu yang bersembunyi entah di mana, dia masih ingin mempertahankan kekuatannya sebanyak mungkin. Jing Teng tiba-tiba memegang kepalanya, nampaknya dia sedikit kesakitan. Lalu dia bertanya, apakah kamu mengingat sesuatu lagi? Jing Teng menyuarakan persetujuannya. Dia menatap monster itu dan berkata, selama lahar ini tidak mengering, iblis api bumi dapat hidup kembali tanpa batas waktu. Yang lain mengerutkan kening. Kolam lava itu lebarnya sekitar 1 kilometer, dan siapa yang tahu seberapa dalamnya. Bagaimana mungkin seseorang bisa membakar semua lava itu? Jing Teng melihat ke arah kedalaman lava dan berkata, lava ini ada karena solben vire kristal yang istimewa. Alasan monster ini selalu ada di sini adalah karena ia menginginkan energi solben vire kristal. Ia dapat terus berevolusi di sisi kristal, sehingga menjadi semakin kuat. Mata Zhao Han berbinar. Ia berkata, harta karun elemen api, solben vire kristal. Dilihat dari bunyinya, tampaknya itu adalah harta karun kelas dewa. Benda seperti itu akan sangat luar biasa bagi para pembudidaya elemen api. Jika mereka berkultivasi di sisinya, mereka akan mencapai kemajuan 2 kali lipat dengan setengah usaha. Sangat mudah untuk melihat betapa menakjubkannya benda itu hanya dari fakta bahwa monster sekuat ini tetap berada di sisinya. Lebih jauh lagi, selain meningkatkan kecepatan kultivasi seseorang, benda itu bahkan dapat digunakan untuk memurnikan beberapa pil legendaris dan harta karun khusus lainnya. Bahkan seseorang sekuat Zhao Han hanya menemukan sebagian kecil kristal itu bertahun-tahun sebelumnya setelah menjelajahi seluruh dunia. Kolam lava ini begitu besar, kristal itu pasti jauh lebih besar daripada yang ditemukannya. Dia memikirkan sesuatu dan berkata, Zuan, mari kita bekerja sama di sini. Kau, kendalikan iblis api bumi sementara aku memasuki lahar untuk mencari kristal api pembakar jiwa. Hanya dengan begitu kita bisa membunuh monster ini sepenuhnya. Barang seperti itu adalah sesuatu yang tidak keberatan dia miliki lagi, apalagi faktanya dia sudah menghabiskan barang lainnya sejak lama. Zuan menggelengkan kepalanya dan berkata, iblis api bumi ini terlalu kuat. Aku tidak bisa menahannya sama sekali. Aku mungkin akan mati hanya karena tamparan. Aku harus meminta yang mulia untuk menahannya sementara aku mencarinya. Zhao Han berkata sambil tersenyum, aku tahu harta karun semacam ini akan menggoda siapapun, tetapi kau harus memahami keterbatasanmu sendiri. Bisakah kau menahan kekuatan elemen api yang mengamuk dari lava padat ini?
Kau mungkin akan berakhir merusak dirimu sendiri dan membuat kekasihmu patah hati. Dia tahu bahwa kekuatan bocah nakal Zuan ini agak istimewa. Meskipun dia mungkin tidak akan bisa menang melawan iblis api bumi ini, dia mungkin bisa menahannya untuk sementara waktu. Zhao Han bahkan berpotensi mempelajari lebih banyak tentang kartu truf Zuan dengan cara itu. Benar saja, Qiu Honglei menatap Zuan dengan cemas, bahkan Jing Teng pun menjadi gugup. Mungkin tidak banyak orang yang bisa memasuki lahar yang begitu mengerikan dan selamat. Seharusnya tidak apa-apa. Jika saya tidak bisa, tidak akan terlambat bagi Yang Mulia untuk pergi saat itu, kata Zuan dengan ketenangan yang tak terduga. Tidak apa-apa juga, kata Zhao Han, tidak berusaha membujuknya lebih jauh. Bahkan dia hampir terbakar hidup-hidup sebelumnya, jadi bagaimana mungkin bocah ini berhasil? Dia hanya akan menunggu Zuan mempermalukan dirinya sendiri terlebih dahulu dan masuk setelahnya. Iblis api bumi meraung marah, jelas tidak senang karena dipukuli sampai mati 2 kali berturut-turut. Meskipun ia bisa hidup kembali, rasa sakit yang dirasakannya saat dipukuli itu nyata. Ia mengacungkan cambuk api panjang ke arah mereka yang ada di darat lagi. Meskipun ia tidak bisa membunuh bajingan berjubah kuning itu, baik atau buruk, setidaknya ia bisa membunuh manusia lain untuk melampiaskan amarahnya. Zhao Han mendengus dan berkata, Kaisar ini tidak akan mentolerir kekejamanmu. Dia membutuhkan bantuan orang-orang ini, jadi tentu saja dia tidak ingin terjadi apa-apa pada mereka. Raksasa emas muncul di atas tangannya dan meraih cambuk api. Kemudian, kedua belah pihak dengan cepat saling berhadapan. Zuan mengambil kesempatan untuk terjun langsung ke lahar. Qiu Honglei dan Jing Teng sama-sama sangat gugup. Mereka bahkan tidak berani berkedip saat bersiap menyelamatkan Zuan pada saat itu juga. Ketika melihat itu, iblis api bumi sama sekali tidak peduli. Ia berpikir, dasar manusia bodoh. Suhu yang mengerikan itu akan langsung membakar dagingmu hingga tak bersisa, bahkan tulangmu pun tak akan tersisa. Semua itu akan menjadi makanan bagi lahar. Zhao Han mengamati situasi itu dalam diam. Di satu sisi, dia membenci Zuan sampai ke tulang, tetapi dia juga tidak ingin Zuan mati terlalu cepat. Dia masih membutuhkan bantuannya untuk mengalahkan Raja Hantu. Sementara itu, setelah Zuan menyelam ke dalam lava yang mengerikan, lava itu segera mengelilinginya. Ia menemukan bahwa baju besi Qi-nya sama sekali tidak dapat menahannya. Namun, ia sudah siap. Liontin api itu melepaskan sedikit kekuatan lembut, menetralkan kekuatan mengerikan dari lava di sekitarnya. Itu adalah sesuatu yang pernah diberikan Big Man Man kepadanya di masa lalu. Dia takut Big Man Man akan terluka oleh api spesialnya, jadi dia memberinya kenang-kenangan yang selalu dia bawa. Itu tidak hanya akan memberinya kekebalan terhadap api hitam, itu juga akan memberinya ketahanan yang kuat terhadap api lainnya. Namun, lava itu bukanlah api hitam Pemianman, jadi liontin itu tidak bisa memberinya kekebalan penuh. Meski begitu, itu sudah cukup. Api khusus tiba-tiba melonjak dari dalam dirinya dan samar-samar berbentuk seperti burung Phoenix. Api Phoenix adalah raja api sejak awal, sekarang, lava yang melemah secara alami tidak dapat melukainya lagi. Zuan menghela napas lega. Dia punya satu hal lagi, yaitu White Lotus Flame yang pernah dia dapatkan sebelumnya. Dengan 3 lapisan pertahanan itu, dia tentu tidak perlu takut dengan lahar yang mengerikan itu. Ketika Qiu Honglei tidak melihat apapun bahkan setelah beberapa saat Zuan melompat masuk, dia menjadi sangat gugup hingga mondar-mandir dengan gelisah. Dia bertanya, Nona Jing, apakah menurutmu Zhu akan baik-baik saja? Tuan Muda Zhu selalu tenang dan dapat diandalkan. Dia pasti tidak akan melakukan sesuatu yang tidak bisa dia percaya. Silakan merasa tenang, jawab Jing Teng, tetapi meskipun begitu, telapak tangannya dipenuhi keringat. Beberapa saat kemudian, iblis api bumi sudah meraung marah karena pukulan Zhao Han. Lahar jatuh dari tubuhnya seperti hujan api. Namun, kedua wanita itu tidak peduli dengan bahaya itu dan malah menatap kolam lava. Berbagai macam gelembung muncul dan meletus. Keadaannya sama sekali tidak berbeda dari sebelumnya. Tidak ada tanda-tanda akan ada yang keluar. Sekarang, bahkan Zhao Han pun berpikir 2 kali. Bocah itu tidak benar-benar berakhir bunuh diri setelah mencoba pamer, kan? Dia berpikir, aku masih punya kegunaan untuk kehidupan remehnya itu. Dia tidak boleh mati di sini. Kemudian, dia mengulurkan tangan besar dan bersiap untuk menyendok Zuan keluar dari lahar. Namun, tiba-tiba,
sesosok tubuh muncul dari dalam dengan senyum nakal. Siapa lagi kalau bukan Zuan? Ah Zu, tuan muda. Qiu Honglei dan Jing Teng berteriak kaget. Keduanya tersenyum lebar saat melihat dia keluar dengan selamat. Zhao Han terkejut, bahkan beberapa rambut pun tidak menyentuh tubuh Zuan. Bahkan aku tentu belum mampu melakukannya, bagaimana dia melakukannya. Kemudian, tatapannya beralih ke tangan Zuan, di mana ia melihat kristal oval berwarna merah menyala. Kristal itu berkilau dan tembus cahaya, dan bahkan ada lapisan cahaya ilahi yang berputar-putar di permukaannya. Itu adalah Soulburn Fire Crystal. Ketika kristal itu diambil, kolam lava tidak lagi terbakar seperti sebelumnya dan tampak mendingin. Iblis api bumi melihatnya dan mengeluarkan raungan yang dahsyat. Ia tak peduli lagi dengan serangan Zhao Han dan malah langsung menyerang Zuan, berpikir, bagaimana ini mungkin? Apakah orang ini benar-benar hanya manusia? Anda telah berhasil menipu Earth Flame Devil dengan plus 555 plus 555 plus 555. Zhao Han tertawa. Bagaimana dia bisa memberikan kesempatan seperti itu? Dia belum melancarkan pukulan terakhir sebelumnya, tahu bahwa dia bisa bangkit kembali jika dia melakukannya. Tapi sekarang, beberapa sosok emas terbang melalui tubuh Earth Flame Devil, membuatnya menjadi kaku. Ketika dia melihat ke bawah, dia melihat beberapa lubang besar di dalam dirinya. Tepat saat itu, seberkas cahaya emas melesat melalui kepalanya. Tubuhnya tidak dapat bertahan lagi dan jatuh terjerembab. Ketika ia mendarat di lava yang mencair, ia tidak hidup kembali seperti sebelumnya, dan malah berhamburan menjadi api tak berujung yang terhisap ke dalam Soulburn Fire Crystal di tangan Zuan. Sosok Zhao Han berkedip, dan dia langsung muncul di depan Zuan. Dia sedang menatap Soulburn Fire Crystal. Jadi ternyata Earth Flame Devil telah lahir darinya. Itu berarti nilai kristal itu tidak terukur. Zuan menyimpan Soulburn Fire Crystal dan berkata, Yang Mulia memiliki kekayaan dari laut ke laut. Kamu tidak akan bertarung hanya denganku demi batu seperti ini, kan? Bab 1797, Makam di dalam Makam. Qiu Honglei dan Jing Teng secara refleks berdiri di samping Zuan, waspada terhadap setiap gerakan tiba-tiba dari Zhao Han. Mata Zhao Han sedikit menyipit. Namun, setelah mengamati Zuan sejenak, dia berkata sambil tersenyum, mengapa kaisar ini peduli dengan barang-barang seorang junior? Lagi pula, kita sudah memiliki aliansi di antara kita. Soulburn Fire Crystal sangat berharga, tetapi itu bukan barang penting baginya saat ini. Bagi Zhao Han, dengan kesempatan abadi di depannya, dia bisa mengabaikan hal lain untuk saat ini. Zuan berkata sambil tersenyum, Yang Mulia murah hati, seperti yang diharapkan. Mendengar pujian itu, ekspresi Zhao Han membaik secara drastis. Dia menatap Jing Teng dan bertanya, Nona Jing, seberapa jauh kita dari tempat yang kamu bicarakan tadi? Tidak terlalu jauh lagi, kata Jing Teng, alisnya yang cantik sedikit berkerut. Sulit untuk mengatakan apa yang sedang dipikirkannya. Kalau begitu, mari kita manfaatkan momen ini. Akan kulihat jika Raja Hantu sampai di sana lebih dulu, kata Zhao Han sambil melihat sisa-sisa danau. Lahar yang tadinya mendidih itu kini telah mendingin menjadi batu hitam. Meskipun masih ada asap yang mengepul darinya, dengan melatih kelompok mereka, itu bukan masalah besar. Hanya Jing Teng yang sedikit terganggu. Dia belum memulihkan kekuatannya dan tidak bisa terbang. Zuan adalah orang pertama yang mengusulkan, bagaimana kalau aku membawamu? Jing Teng tersipu, tetapi dia tetap mengangguk dan berkata, baiklah, aku akan merepotkanmu. Alis Qiu Honglei berkedut. Dia meremasnya dan berkata, kurasa aku harus melakukannya. Akan lebih nyaman. Zuan menggelengkan kepalanya dan tidak bergerak, menjawab, akan sulit bagimu untuk melakukan seseorang. Kita perlu menjaga stamina kita sekarang, jadi aku harus melakukannya. Dia tidak menunggu reaksinya, dan hanya melingkarkan lengannya di pinggang Jing Teng dengan satu tangan dan memegang tangan lainnya saat mereka terbang. Qiu Honglei tercengang. Mengapa saat ini aku merasa seperti sedang menyaksikan pasangan yang bahagia? Secara naluriah, dia merasa marah, tetapi dia segera menenangkan dirinya. Meskipun Ah Zu agak mesum, dia biasanya tidak akan terburu-buru. Dia pasti punya alasan untuk bertindak seperti itu. Tetapi meskipun dia sudah menebak beberapa hal, dia tetap merasa sangat kesal saat melihat Jing Teng bersandar mesra di dada kekasihnya. Apakah wanita ini tidak mempunyai kebijaksanaan sama sekali? Anda telah berhasil menipu Qiu Honglei untuk plus 288 plus 288 plus 288.
Iklan oleh Pub Future. Ketika Zhao Han melihat Qiu Honglei hendak meledak karena marah, dia tiba-tiba merasa sedikit segar kembali. Anak muda akan tetap menjadi anak muda. Apakah dermaga semuda itu mendapat dukungan dari semua pihak? Bahkan harem kaisar ini terus-menerus saling bertarung. Para wanita itu tampak lembut dan lemah di permukaan, tetapi sebenarnya mereka masing-masing lebih kejam dan berbahaya daripada yang lain. Bocah nakal ini pasti akan mengalami penderitaan yang sama di masa depan. Yang membuat Qiu Honglei merasa sedikit lebih baik adalah setelah mereka melintasi wilayah lava yang mengeras, keduanya terpisah secara alami. Jalan yang mereka lalui semakin lama semakin rumit. Ada banyak percabangan di mana-mana, seolah-olah mereka telah memasuki labirin. Namun, Jing Teng tampaknya mengenali jalan itu dan perlahan melangkah maju. Dia tidak ragu-ragu setiap kali dia menemukan percabangan. Qiu Honglei berpikir, jangan bilang ingatannya sudah pulih. Namun, dia tahu bahwa Jing Teng tidak akan membicarakannya bahkan jika dia bertanya, jadi dia hanya bisa menelan kembali kecurigaannya. Meskipun dia masih sedikit kesal padanya, dia pindah ke sisi Zuan. Ada sesuatu yang lebih penting untuk ditangani. Diam-diam dia bertanya kepadanya, Zu, bagaimana kamu akan berurusan dengan kaisar nanti? Petik 2. Meskipun di permukaan, semuanya merupakan kerjasama yang menyenangkan, permusuhan akan kembali terjadi begitu Raja Hantu dikalahkan. Zhao Han akan memiliki keuntungan mutlak saat itu, dan pihak mereka sendiri tidak akan memiliki cara untuk membalas. Zhao Han bahkan bisa mengkhianati mereka saat mereka berperang melawan Raja Hantu. Bagaimanapun, Zhao Han telah melemparkan Xuan Bajing dan Li Changsheng untuk memberi makan Raja Hantu demi melindungi dirinya sendiri. Dia tidak ingin mengulangi bencana itu. Zuan menepuk tangannya dengan lembut dan berkata, jangan khawatir, aku punya rencana. Qiu Honglei bingung dengan rencana macam apa yang dimilikinya dan bagaimana ia masih bisa tetap tenang. Namun, Zhao Han ada di dekatnya, jadi ia tidak bisa bertanya lebih jauh. Zhao Han terkekeh, mungkin karena dia mendengar percakapan mereka. Namun, dia tidak mengungkapnya, sebaliknya, dia bertanya, Nona Jing, berapa banyak makhluk lagi di makam besar ini yang mirip dengan iblis api bumi itu? Aku tidak tahu persisnya, yang ku tahu hanya ada banyak monster di makam ini, kata Jing Teng. Dia berhenti sejenak sebelum melanjutkan, baik iblis api bumi atau malaikat maut, mereka sebenarnya bukan yang terkuat di makam besar ini. Ada banyak makhluk mengerikan yang disegel di kedalaman makam. Di masa lalu, bahkan penguasa abadi merasa sedikit khawatir terhadap mereka. Zhao Han kini tercengang. Ia tidak menyangka iblis api bumi ternyata tidak sekuat itu dibandingkan dengan yang lain di makam ini. Lagi pula, makhluk itu bahkan mampu mengancamnya sampai batas tertentu. Bukankah itu berarti ia belum tentu bisa menang melawan monster di kedalaman makam? Ia berpikir, itu tidak mungkin. Zuan bertanya dengan bingung, apakah makam besar ini memiliki banyak lantai? Jing Teng menjawab sambil mengangguk, benar sekali. Makam besar ini tampak sangat besar di permukaan, tetapi ruang di dalamnya sebenarnya lebih besar dari itu. Bahkan mungkin terhubung ke suatu ruang khusus. Di masa lalu, penguasa abadi juga hanya menjelajahi lantai paling atas. Dia bahkan merasa terancam oleh apa yang ada di bagian terdalam. Kemudian, beberapa hal terjadi dan dia tidak punya waktu lagi untuk melanjutkan penjelajahan. Yang lainnya terkejut. Penguasa abadi Baopu adalah seorang abadi yang diakui dunia. Bahkan abadi yang mulia itu merasa khawatir dengan apa yang ada di kedalaman makam itu. Apa sebenarnya yang terjadi dengan makam besar ini? Zhao Han sebenarnya diam-diam senang. Dia benar-benar telah membuat pilihan yang tepat dengan datang bersama kelompok Zuan kali ini. Kalau tidak, jika dia tidak tahu apa-apa tentang itu dan langsung menyerang, dia mungkin akan menderita akibatnya. Namun, dia semakin bersemangat. Jika makam ini begitu misterius dan kuat, itu berarti kesempatan abadi itu benar-benar nyata. Kemudian, Jing Teng membawa kelompok itu ke tangga dan menuruninya. Mereka semua jelas merasakan bahwa tangga itu menurun cukup jauh. Ketika mereka mengingat bagaimana dia mengatakan bahwa makam ini terbagi menjadi banyak lantai, mereka bertanya-tanya di lantai berapa mereka sekarang. Sepanjang jalan, mungkin karena keberuntungan, atau mungkin karena Jing Teng yang memimpin mereka sebenarnya tidak bertemu monster lain. Awalnya, dia menjawab beberapa pertanyaan mereka, tetapi setelah beberapa saat, dia tampak mulai merenungkan sesuatu. Ketika yang lain mengajukan pertanyaan kepadanya,
hampir seolah-olah dia tidak mendengar mereka, bahkan tidak lagi memperhatikan mereka. Zuan tak kuasa menahan diri untuk menarik tangannya, dan bertanya, ada apa? Kamu baik-baik saja, iklan oleh Pub Future. Aku baik-baik saja, kata Jing Teng, wajahnya agak pucat. Dia memaksakan senyum dan melanjutkan, kita hampir sampai. Kelompok itu melihat jalan menurun di depan, dikelilingi tembok. Zhao Han bergerak dan berkata, sebuah lorong makam. Dia adalah seorang kaisar, dan terlebih lagi kaisar yang sudah mendekati akhir hayatnya, jadi dia tentu saja memerintahkan pembuatan makam kekaisaran sesuai dengan prosedur standar. Dia tentu saja cukup menyadari tempat pemakaman seperti itu. Dia tidak menyangka bahwa meskipun seluruh tempat ini adalah makam besar, akan ada makam utama lain di dalamnya. Sisa-sisa penguasa abadi seharusnya ada di dalam, kata Jing Teng sambil menunjuk ke bawah. Kelompok mereka samar-samar melihat gerbang perunggu di ujung lorong. Zhao Han sangat gembira. Ia hendak bergegas turun, tetapi akhirnya ia berhenti. Karena orang itu adalah makhluk abadi, tidak mungkin ia tidak menyiapkan apapun untuk melindungi dirinya sendiri. Akan lebih aman jika mengikuti Jing Teng. Ia bertanya-tanya hubungan seperti apa yang dimilikinya dengan penguasa abadi itu. Bukankah ia sudah tahu terlalu banyak? Jing Teng pun tidak terburu-buru saat dia berjalan lurus menuju ke dalam makam. Zuan bertanya dengan khawatir, bukankah kamu datang ke sini untuk menemukan tubuh aslimu? Haruskah kita mencarinya terlebih dahulu? Di mana itu? Jing Teng menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak apa-apa. Mari kita cari cara untuk menahan Raja Hantu terlebih dahulu. Zuan menyingkirkan rasa herannya untuk sementara waktu dan mulai waspada terhadap sekelilingnya. Biasanya, makam seringkali memiliki jebakan yang mematikan, dan ini adalah makam seorang yang abadi. Namun, yang mengejutkan, tidak ada mekanisme yang sama sekali. Kelompok itu segera tiba di depan gerbang perunggu. Zhao Han memeriksanya dengan saksama, ia ingin melihat apakah ia dapat memperoleh beberapa informasi dari tampilan dan desainnya, tetapi gerbangnya polos dan sederhana tanpa ukiran apapun. Gerbang itu tampak seperti perunggu biasa. Jing Teng berdiri di depan mereka. Dia mengangkat tangannya dan hendak mendorong, tetapi dia berhenti di tengah jalan. Dia tampak agak bimbang. Qiu Honglei bertanya, hati-hati dengan jebakan di pintu ini. Meskipun wanita ini menggoda pria saya, itu hanya dendam pribadi. Saat ini, keselamatan semua orang lebih penting dan kita tidak boleh membiarkan kecelakaan terjadi. Jing Teng menggelengkan kepalanya sedikit dan meremas tangannya untuk mendorong ke depan. Kakak, dengan suara berisik, gerbang perunggu berat itu perlahan terbuka begitu saja. Zuan dan yang lainnya agak bingung. Mengapa penguasa abadi Baopu tidak mengunci pintu makamnya sendiri? Zhao Han juga menjadi waspada. Semakin normal keadaannya, semakin besar kemungkinan akan ada bahaya. Jing Teng tampak tidak peduli dengan bahaya apapun dan langsung masuk seperti itu saja. Namun, yang lainnya tidak dapat menahan diri untuk tidak menegang saat mereka masuk. Di dalamnya terdapat area yang luas. Makam besar itu awalnya cukup gelap, tetapi ada jejak cahaya bintang lembut yang berhamburan dari atas. Qiu Honglei adalah orang yang paling peka terhadap cahaya dan menunjuk ke atas sambil bertanya, "Ah Zu, lihat itu." Zuan mendongak, dan tak berdaya menahan diri agar tidak terkejut. Di atasnya tidak ada langit-langit yang gelap gulita, juga tidak ada mural. Sebaliknya, itu adalah seluruh langit dengan banyak bintang. Dia samar-samar dapat melihat beberapa ras bintang khusus yang tampak menyerupai naga biru, harimau putih, burung merah terang, dan kura-kura hitam. Bintang-bintang lainnya mengelilinginya. Sementara itu, rasi bintang keempat besar mengelilingi dan melindungi satu posisi di bagian tengah. Bintang di sana adalah yang paling terang. Tepat di bawah bintang terdapat peti mati perunggu raksasa. Oasis perkotaan 0,00,0,00. Iklan oleh Pub Future. Bab 1798, penguasa abadi tetap ada. Zuan sedikit terkejut. Dia pernah mempelajari satu tetes esensi surga sebelumnya dan tahu bahwa sebagian besar kaisar sangat menghargai bentuk gunung. Namun, apakah pemiliknya benar-benar menggunakan rasi bintang? Ini benar-benar di level yang baru. Dia bertanya-tanya bagaimana langit berbintang itu tercipta. Seolah-olah dia berada di tengah-tengah adegan fiksi ilmiah. Perhatian Zhao Han segera beralih ke peti mati perunggu. Pengalamannya selama bertahun-tahun memberinya tahu bahwa pemilik makam seringkali mengubur barang-barang mereka yang paling berharga di dalam peti mati mereka sendiri.
Qiu Honglei melihat sekeliling dan berkata, ada yang aneh. Tidak ada barang pemakaman yang sedekat ini dengannya. Biasanya, makam sering berisi barang-barang yang pernah digunakan pemiliknya seumur hidup, serta banyak barang pemakaman lainnya. Akan tetapi, selain peti mati, tidak ada satupun barang pemakaman. Itu lebih bersih daripada makam yang dirampok berulang kali oleh perampok makam. Paling tidak, perampok makam akan meninggalkan barang-barang yang tidak mereka inginkan. Qiu Honglei bahkan mulai bertanya-tanya apakah pintunya tidak terkunci karena orang lain telah datang lebih dulu dan membersihkan seluruh ruangan. Jing Teng menjawab, penguasa abadi itu tidak benar-benar mati, disinilah layanannya berada. Itulah mengapa tidak terlalu mengejutkan jika tidak ada benda pemakaman. Zuan agak bingung, apa yang dimaksud dengan mayat? Mayat, namun, orang-orang di dunia telah melihat dengan jelas penguasa abadi Bao pun naik ke keabadian. Mungkinkah dagingnya telah mati sementara jiwanya naik? Zhao Han juga memikirkan hal yang sama. Mungkinkah pikiran sebelumnya salah? Daging perlu diberi makan oleh makanan dunia ini dan pasti tidak bisa naik ke surga. Itulah mengapa Anda harus fokus pada jiwa. Ketika ia kemudian memikirkan tentang kekuatan roh purba, jejak inspirasi melintas di benaknya. Tidak heran tidak ada satupun yang naik ke keabadian dalam beberapa milenium. Mereka semua berfokus pada peningkatan dengan daging dan jiwa, tetapi pada kenyataannya, daging tidak akan pernah bisa naik sejak awal. Dia sangat terkejut. Saya merasa seolah-olah telah menyentuh beberapa ambang pintu yang penting. Namun, daging adalah wadah bagi roh, yang melindungi jiwa. Tanpa daging, tidak peduli seberapa kuat roh purba itu, bagaimana ia bisa tetap ada. Dia punya banyak pertanyaan yang tidak bisa dia jawab. Namun, dia tidak kehilangan akal sehatnya dengan bergegas dan membuka peti matinya. Bagaimana mungkin harta milik seseorang yang abadi tidak terlindungi? Jing Teng tidak merasa khawatir, dan langsung berjalan ke arah peti mati raksasa itu. Dia mendorong tutupnya hingga terbuka dalam sekali gerakan. Yang lain terdiam. Bukankah wanita ini terlalu takut? Mereka merasa khawatir demi dia, tetapi anehnya, tidak terjadi apa-apa. Kelompok itu segera berjalan mendekat. Tidak ada bau busuk seperti peti mati biasa, sebaliknya, mereka mencium aroma obat-obatan samar. Di dalamnya terdapat cincin berisi berbagai barang. Yang dengan tenang berada di tengah adalah peti mati tembaga yang lebih kecil. Iklan oleh Pub Future, ternyata peti mati besar itu memiliki lapisan luar dan dalam. Apa yang mereka lihat sebenarnya hanyalah peti mati bagian luar, dan ruang di dalamnya dipenuhi dengan berbagai macam wadah. Ini adalah barang-barang yang pernah digunakan oleh pemilik makam semasa hidupnya. Namun, tidak peduli bagaimana mereka memeriksa barang-barang itu hanyalah barang-barang yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Ada beberapa senjata dan benda lain di sudut lain. Mereka bisa tahu bahwa ada banyak barang berkualitas tinggi, tetapi Zuan dan Zhao Han sama-sama memiliki senjata kelas dewa. Senjata-senjata itu tampak tajam, tetapi bahkan bukan kelas surga, itu hanya setumpuk senjata kelas bumi. Bagi orang biasa, itu akan sangat berharga, tetapi bagi orang-orang di sini, itu tidak begitu mengharukan. Zuan bahkan sedikit ragu. Dia adalah penguasa abadi yang agung. Mengapa senjata yang dia gunakan begitu biasa? Tiba-tiba, tangan Zhao Han bergerak cepat. Dengan lambaian tangannya, tungku pil kecil memasuki tangannya. Suara putaran terdengar dari dalam, jelas disebabkan oleh sejenis pil. Aku sudah memberimu semua solben vire kristal yang berharga tadi, jadi tidak akan berlebihan bagiku untuk mengambil ini, kan? Zhao Han berkomentar, indera keilahiannya sudah memasuki tungku pil. Ada 3 pil di dalamnya, dan setiap pil mengeluarkan aroma yang harum. Bahkan luka-luka kecil di jiwanya yang dideritanya dalam pertempurannya dengan Ghost King pun mendapat sedikit nutrisi, jadi pil-pil ini benar-benar luar biasa. Terlebih lagi, aroma obat yang memenuhi seluruh peti mati berasal dari tungku pil ini. Bagaimana mungkin obat yang dikubur bersama orang abadi tidak istimewa? Bahkan bisa jadi ramuan abadi yang legendaris. Ketika dia memikirkan tentang bagaimana dia berpotensi menjadi abadi, kulit Zhao Han sedikit berkedut. Dia hampir tidak bisa menyembunyikan kegembiraan yang dirasakannya. Dia telah bersikap rendah hati selama ini, tetapi sekarang setelah akhir masa hidupnya semakin dekat dan dia akhirnya memperoleh kesempatan untuk hidup abadi, bagaimana mungkin dia tidak gembira? Namun, dengan keadaan seperti ini, dia juga tidak bisa langsung memakannya. Nantinya, dia akan mencari tempat terpencil untuk mencernanya perlahan-lahan.
Zuan berkata sambil mengerutkan kening, kudengar ada lebih dari satu pil di tungku itu. Tidak bisakah kau mengambil satu saja? Bagi sisanya dengan kami. Dia sebenarnya tidak percaya pil itu sangat berharga. Jika pil itu terus mengeluarkan aroma itu, setelah bertahun-tahun, khasiat obatnya seharusnya sudah hampir hilang. Tentu saja, yang lebih penting, Jing Teng telah menatapnya sebelumnya, menunjukkan bahwa pil ini bukanlah pil abadi yang legendaris. Alasan mengapa Zhao Han begitu gelisah adalah karena dia sedikit emosional saat ini. Dia terlalu peduli dengan ramuan abadi dan tidak akan membiarkan kemungkinan sekecil apapun berlalu begitu saja. Kalian semua masih muda, jadi pil ini tidak akan banyak berpengaruh. Masih banyak kesempatan yang menanti kalian. Lebih jauh lagi, secara tegas, pil ini mungkin tidak seberharga Soul Bonfire Kristal, kata Zhao Han. Tentu saja tidak mungkin dia akan menyerahkannya. Kalau begitu, kenapa kita tidak berdagang saja? Tanya Zuan sambil mencibir. Tidak perlu sampai sejauh itu untuk berdagang. Zhao Han mencibir. Bagaimana kalau aku membiarkan kalian semua memilih harta karun berikutnya? Bagaimanapun, bahkan jika ada sesuatu yang hebat, dia bisa saja mencurinya saat itu juga. Dia hanya akan memberi mereka sedikit basa-basi untuk sementara waktu. Baru kemudian Zuan membiarkannya berlalu. Bagaimanapun, itu semua hanya gertakan. Pil-pil itu tidak begitu berguna, jadi cukup baik untuk menukarnya dengan janji dari Zhao Han. Meskipun dia tahu bahwa untuk sesuatu yang sangat berharga, Zhao Han pasti tidak akan minggir, jika mereka menemukan sesuatu yang lain seperti Soul Bonfire Kristal yang tidak terlalu ingin didapatkan Zhao Han, mereka tidak akan langsung bersikap bermusuhan. Iklan oleh Pub Future. Kelompok itu kemudian mengalihkan perhatian mereka ke peti mati di tengah. Jing Teng mengulurkan tangannya. Qiu Honglei tidak dapat menahan diri untuk menelan ludah dengan cemas, lalu bertanya, apakah tidak apa-apa mengganggu istirahatnya seperti itu. Bahkan Zhao Han menjadi waspada. Tidak apa-apa jika tidak ada jebakan di luar, tetapi peti mati ini sudah menjadi hal yang paling penting, jadi bagaimana mungkin tidak ada batasan. Apakah penguasa abadi Baopu benar-benar tidak khawatir mayatnya akan dinodai oleh generasi selanjutnya? Jing Teng menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak apa-apa. Setelah mengatakan ini, dia mendorong tutup peti itu hingga terbuka. Yang lain samar-samar melihat jejak cahaya api. Mereka semua tercengang. Mengapa ada api di dalam peti mati? Namun, saat peti mati itu perlahan terbuka, mereka akhirnya melihat apa cahaya itu. Ada bara api yang mengambang tenang di kepala peti mati itu. Mereka samar-samar bisa melihat sumbu kecil di tengah api itu. Namun, tidak ada lentera, juga tidak ada bahan bakar seperti lilin. Peti mati itu seharusnya tertutup rapat, jadi tidak mungkin ada banyak oksigen juga. Namun, bara api itu tampaknya terus menyala. Zuan berpikir dalam hati, Newton akan segera berguling di kuburnya. Meskipun dia tahu bahwa dunia kultivasi ini memiliki segala macam hal aneh dan tidak dapat dijelaskan sepenuhnya oleh ilmu pengetahuan dunia sebelumnya, pemandangan di hadapannya agak terlalu menggelikan. Centang untuk cerita baru di novel Bince 0 meter. Qiu Honglei terkejut. Dia adalah seorang kultivator elemen cahaya dan menggunakan lentera permaisuri. Bara misterius itu memanggilnya dengan aneh, seolah-olah itu adalah sesuatu yang sangat penting baginya. Jing Teng telah menyingkirkan penutupnya sepenuhnya. Bara api melepaskan untaian cahaya lembut, yang dengan jelas menerangi bagian dalam peti mati. Seorang tetua berbaring dengan tenang di dalam, dengan mahkota bintang 7 di kepalanya. Saya mengenakan jubah tao putih. Meskipun matanya tertutup, masih ada aura mistis dan menyelimuti sekelilingnya. Kulitnya masih kemerahan dan halus. Ia sama sekali tidak seperti mayat, sebaliknya, ia lebih seperti orang yang sedang tidur. Bahkan Zhao Han pun mundur. Orang ini memiliki reputasi yang luar biasa, jadi meskipun dia masih sedikit bersemangat, setelah melihat betapa kuatnya Raja Hantu itu, dan memiliki seseorang yang bahkan lebih kuat dari Raja Hantu di depannya, tidak mungkin dia tidak akan gugup. Jing Teng tampak tercengang saat melihat pendeta Tao di dalam peti matinya. Dia bahkan tampak sedikit kebingungan. Zhao Han segera bertanya, ini adalah penguasa abadi Baopu. Itulah yang paling ia pedulikan, karena itu terkait dengan kesempatan abadi miliknya. Saya merasa agak aneh. Meskipun penganut Tao ini tampak sangat luar biasa, ia tidak merasakan tekanan mengerikan yang telah ia tanggung. Seharusnya begitu, Jing Teng menjawab tanpa berpikir. Jika iya, iya. Jika tidak,
Ya tidak. Apa maksudmu, kan? Zhao Han bertanya dengan tidak puas. Mengapa dia bersikap tidak jelas pada pertanyaan yang begitu penting? Zuan mengernyitkan dahinya. Jing Teng jelas tidak sepenuhnya menjadi dirinya sendiri saat ini, namun Zhao Han masih menginterogasinya seperti ini. Mengetahui bahwa bersikap begitu memaksa mungkin tidak akan berhasil, dia tiba-tiba memikirkan sesuatu. Dia melihat ada botol porselen seputih salju di samping pendeta Tao itu dan itu pasti sesuatu yang istimewa, jadi dia menarik tangannya. Benar saja, perhatian Zhao Han teralih. Saya sedang menatap botol itu. Saat Zuan membukanya, ia melihat cairan seperti susu di dalamnya. Cairan itu tampak sangat kental, seperti cairan giok cair. Agate pencerahan, itu benar-benar Agate of Enlightenment. Milly tiba-tiba berdoa dengan gembira. Bab 1799, metode yang tertinggal. Apa, batu akik pencerahan, seru Zuan dalam benaknya. Dia hanya memilih untuk menarik perhatian Zhao Han. Bagaimana dia bisa tahu bahwa itu adalah benda itu? Jelajahi novel baru di novelbind.com. Bagaimanapun, itu adalah salah satu bahan yang menurut Milly dibutuhkannya untuk merekonstruksi tubuhnya. Sejauh ini, dia baru menemukan bunga musim semi 5 warna yang cukup. Meskipun dia telah menemukan beberapa batu akik pencerahan, di gudang harta karun ras iblis, itu adalah bahan utama untuk merekonstruksi tubuhnya. Ada beberapa orang yang suka memuji kecantikan dengan mengatakan bahwa kulit mereka hanya giok, tetapi jika Milly benar-benar hidup kembali, itu akan benar-benar terjadi. Tubuh manusia tidak sebesar itu, tetapi juga tidak sekecil itu. Itulah sebabnya mereka membutuhkan lebih dari sekedar sedikit. Jumlah yang diperolehnya dalam perbendaharaan hanya cukup untuk membuat loli. Meskipun itu akan menjadi pemandangan yang cukup menarik, Milly pasti tidak akan senang. Mungkin itu tidak akan cukup setelah menambahkan botol ini. Dia pasti tidak akan senang jika mereka akhirnya mengabaikan dadanya. Sebelumnya dia hanya memilih itu saja, tetapi sekarang setelah dia tahu itu adalah batu akik pencerahan, dia harus mendapatkan apapun yang terjadi. Namun, Zhao Han sudah melihat gerakannya dan melihatnya, seberapa kuat kehendak ilahinya. Dia langsung memperhatikan isi botol itu. Sepertinya itu batu giok, tapi aku belum pernah melihatnya dalam keadaan seperti ini. Tampaknya itu melepaskan energi spiritual yang tak ada habisnya, jadi itu pasti sangat berharga. Zuan langsung memotong pembicaraannya. Yang mulia, kami sudah sepakat bahwa Anda akan memberi kami pilihan pertama. Anda sudah mendapatkan pil abadi, jadi Anda tidak akan bertindak begitu cepat, bukan? Jelas tidak mungkin. Zhao Han memejamkan matanya. Dia tidak menyangka bendera yang dia pasang sendiri akan berlaku secepat itu. Setelah ragu-ragu sejenak, dia tidak mempermasalahkannya pada akhirnya. Belum saatnya bagi mereka untuk bersikap bermusuhan. Di samping itu, meskipun batu giok itu berharga, itu tidak begitu berguna baginya. Namun, itu hanya karena dia tidak tahu banyak tentang Agate of Enlightenment. Kalau tidak, dia pasti tidak akan minggir begitu saja. Tapi kenapa tidak ada pembicaraan anak nakal yang begitu menyebalkan? Anda telah berhasil menipu Zhao Han sebesar +110 + 110 + 110. Zuan memasukkan batu akik pencerahan ke dalam manik kaca cemerlang, lalu diam-diam berkata kepada Milly, Tuan Permaisuri, saya telah menemukan bagian lain dari batu akik pencerahan dengan sangat cepat. Aku akan segera dapat menciptakan kembali tubuhmu. Benar sekali, aku tidak menyangka akan secepat ini, kata Milly, suaranya sedikit bergetar. Kecepatan kemajuan ini jelas di luar dugaannya. Awalnya, dia khawatir tidak akan ada harapan yang sama sekali dalam kehidupan ini, tetapi hanya dalam beberapa tahun, mereka telah menemukan dua hal. Satu-satunya hal adalah tubuhnya bisa dipaksa menyusut sedikit. Bukankah kamu tiba-tiba menyadari bahwa kamu tidak mengikuti orang yang salah? Zuan berkomentar sambil tersenyum bangga. Siapa yang mengikuti siapa di sini? Aku tuanmu, dasar bocah nakal, kata Milly. Namun, saat dia memikirkan tentang batu akik pencerahan, suasana hatinya sangat baik dan dia tidak marah. Api di dalam peti mati itu cukup istimewa. Saya juga tidak tahu apa-apa tentangnya, tetapi itu seharusnya cukup membantu Qiu Honglei. Kamu harus membantunya mendapatkannya. Lalu dia bertanya, apakah kamu benar-benar memikirkan wanita lain? Iklan oleh Pub Future. Milly berkata dengan bangga, tentu saja. Aku adalah gurumu, dan wanita ini akan menjadi istri muridku dan harus memperlakukanku dengan sangat hormat.
Tentu saja aku harus memperlakukan mereka dengan baik. Zuan terdiam, namun, dia sudah memikirkan hal itu bahkan tanpa Mili memberitahunya apapun. Karena itu, dia berkata, aku sudah memilih benda ini, tetapi Hong Lei, kamu belum memilih satu pun. Bagaimana kalau kamu mengambil api itu saja? Qiu Honglei merasa senang dalam hatinya. Dia benar-benar menginginkan api itu, jadi tangannya membentuk segel untuk mencoba mengambilnya. Zhao Han mengangkat alisnya. Dia ingin mengatakan sesuatu ketika Zuan berkata dulu, Yang Mulia sudah mengatakan bahwa kami akan diizinkan memilih terlebih dahulu. Saya baru saja memilih satu, jadi sekarang giliran mereka. Kata-kata mulia lebih berharga daripada batu giok dan emas, dan kemurahan hati Anda tidak mengenal batas. Hei, mengapa kamu belum mengucapkan terima kasih kepada Yang Mulia? Qiu Honglei juga tajam. Dia tersenyum dan berkata, terima kasih, Yang Mulia. Wajah Zhao Han berkedut. Dia tidak menyangka bahwa saintes dari Sekte Iblis akan benar-benar berterima kasih padanya suatu hari nanti. Namun, mengapa dia tidak bisa merasa senang sama sekali? Dia menatap Jing Teng dengan wajah muram. Baru kemudian dia berkata, tidak perlu. Begitu kita menemukan harta karun lainnya, kaisar ini akan memilih terlebih dahulu lagi. Dia tidak tahu kartu tersembunyi Zuan dan masih membutuhkan bantuannya untuk mengalahkan Raja Hantu. Namun, pada saat yang sama, Jing Teng terlalu misterius. Dia memiliki hubungan yang sangat dekat dengan makam besar dan penguasa abadi Baopu. Mereka masih belum menemukan kesempatan abadi, jadi sebaiknya jangan menyinggung mereka untuk saat ini. Zuan tersenyum dan berkata, tentu saja. Qiu Honglei merasa khawatir, berpikir, bagaimana jika hal selanjutnya adalah kesempatan abadi atau metode keabadian. Mengapa Ahzu tidak mengkhawatirkannya sama sekali? Namun, ketika dia mengingat apa yang dikatakannya sebelumnya, dia tetap menenangkan diri dan terus mengumpulkan api. Sebagai orang suci Sekte Iblis, dia tidak kekurangan warisan atau metode rahasia. Sayangnya, apapun yang dia lakukan, dia tidak bisa membuat api itu menjadi miliknya sendiri. Dia mulai berkeringat karena kecemasan. Zuan tidak berpengalaman seperti dia di bidang itu, jadi dia tidak bisa membantunya meskipun dia mau. Mili tiba-tiba berkata, katakan padanya untuk menggunakan lentera permaisuri itu. Mereka menyebutnya lentera permaisuri, tetapi sebenarnya itu hanyalah tiruan dari Sekte Iblis. Jauh berbeda dengan yang dimiliki Yun Jianyu. Namun, Zuan segera mengingatkan Qiu Honglei, yang matanya berbinar. Dia mengeluarkan replika lentera permaisuri. Ketika api melihat lentera itu, api itu langsung menyala sedikit dan langsung melompat masuk. Bara api lentera itu langsung menjadi lebih terang, seolah-olah berusaha mengusir penyerbu itu. Keduanya mulai berjuang, yang lain kini menyadari bahwa itu sama sekali bukan bara api, melainkan sumbu. Akhirnya, sumbu baru itu melilit sumbu lama seperti ular. Pertarungan sengit itu berangsur-angsur mereda, dan kedua sumbu itu bergabung menjadi sumbu baru. Zuan memasang ekspresi aneh saat berpikir, apakah ada sumbu pria dan wanita? Apakah mereka bersatu entah bagaimana? Qiu Honglei tidak memerhatikan hal itu. Dia bisa dengan jelas merasakan lentera permaisuri miliknya menjadi lebih kuat. Lentera itu memancarkan sedikit aura yang bahkan dia sendiri tidak mengerti. Karena baru saja menyatu, mungkin karena masih butuh waktu untuk menstabilkannya, dia tidak begitu yakin kemampuan seperti apa yang dimilikinya. Namun, setelah menggunakannya selama bertahun-tahun, dia tahu pasti bahwa lentera itu telah menjadi lebih kuat. Bahkan Zhao Han menjadi sedikit terharu saat melihatnya. Jika bukan karena fakta bahwa yang benar-benar ia pedulikan adalah kesempatan abadi, ia mungkin sudah mencoba mencurinya. Sumbu itu jelas sangat ajaib. Jika ia berhasil mendapatkannya dan memurnikannya dengan benar, ia bahkan bisa berkesempatan menciptakan senjata suci lainnya. Qiu Honglei membelai lentera permaisurinya dengan penuh kasih sayang sementara Zuan berjalan ke sisi Jing Teng dan berkata, Nona Jing, Anda juga harus memilih satu. Dia pikir akan menjadi ide yang bagus untuk mendapatkan barang sebanyak yang dia bisa saat Zhao Han masih terjebak oleh kata-katanya sebelumnya, iklan oleh Pub Future. Namun, Jing Teng menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak perlu. Lupakan Zuan, bahkan Zhao Han pun sedikit bingung. Mengapa wanita ini tampak seolah-olah tidak peduli dengan harta karun apapun di sini? Mungkinkah yang diinginkannya adalah kesempatan abadi itu? Zhao Han langsung menjadi gugup dan berjalan ke sisinya, berkata, Nona Jing,
mayat penguasa abadi Baopu ada di sini. Apakah dia benar-benar naik ke keabadian? Benar sekali. Aku juga tidak tahu apa yang terjadi dengan sisa-sisa ini, jawab Jing Teng. Zhao Han mengerutkan kening dan bertanya, kalau begitu, apakah dia punya warisan atau kesempatan abadi yang ditinggalkannya? Ketika mendengar kata-kata kesempatan abadi, bahkan Qiu Honglei pun memperhatikannya lebih saksama. Mili berkata kepada Zuan, lihat, ada orang lain yang menjadi gila karena memikirkan keabadian. Semua kaisar sama saja, tidak peduli dari generasi mana. Begitu mereka akan meninggal, mereka semua menjadi gila karenanya. Zuan berkata sambil mengerutkan kening, sebenarnya aku agak bingung tentang sesuatu. Ada banyak prajurit yang tidak takut mati, dan semua yang menjadi kaisar adalah prajurit yang luar biasa. Mengapa mereka selalu tiba-tiba menjadi lebih buruk daripada penjahat biasa? Apakah kehidupan orang biasa sama dengan kehidupan kaisar? Orang biasa menjalani kehidupan yang sulit, jadi mereka tidak menghargai kehidupan bahkan jika mereka akhirnya menyerahkannya untuk hal-hal yang mungkin tidak dianggap berharga oleh orang lain. Namun, kaisar memegang otoritas terbesar di dunia. Satu kata dapat mengendalikan kehidupan banyak orang. Bagaimana mungkin mereka rela menyerahkan kehidupan seperti itu? Mili berkomentar sambil mencibir. Zuan tiba-tiba merasa sedikit mengerti. Di dunianya sebelumnya, para pemimpin dan bos semuanya memuji 996 sebagai berkah karma. Mereka semua membanggakan berapa lama mereka bekerja dan bagaimana mereka harus datang ke kantor. Namun, apakah para bos benar-benar mengalami hal yang sama seperti pekerja biasa? Itulah sebabnya Qin Shi Huang mengirim begitu banyak orang untuk mencari obat abadi meskipun dia tahu betul bahwa sebagian besar obat itu palsu, dan melakukannya dengan senang hati, kata Mili. Dia tiba-tiba menambahkan, aku baru saja mendapatkan kembali beberapa ingatanku. Sebenarnya, hubunganku dengan Ying Zheng tidak seperti yang kau pikirkan. Kami tidak dekat, dia mencoba mengatakan sesuatu tetapi kemudian ragu-ragu, seolah-olah dia tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Zuan tercengang, dia tidak pernah menyangka dia tiba-tiba membicarakan hal itu. Dia hendak bertanya kepadanya tentang hal itu ketika Jing Teng tiba-tiba menjawab, karena ini disebut kesempatan abadi, maka kesempatan itu secara alamiah milik mereka yang ditakdirkan untuk mendapatkannya. Jika aku tahu tentang hal seperti itu, aku pasti sudah naik ke surga saat itu. Mengapa aku harus menunggu sampai sekarang? Zhao Han mengerutkan kening. Meskipun dia tidak begitu puas dengan jawabannya, dia tahu bahwa apa yang dikatakannya masuk akal. Dia berpikir, karena kaisar ini ada di sini, waktunya pasti untukku. Bahkan jika tidak, aku akan mencurinya dari pewaris yang sebenarnya. Dia menjadi jauh lebih yakin setelahnya. Kemudian, dia mengajukan pertanyaan lain yang membuatnya khawatir. Benar, wanita itu mengatakan sebelumnya bahwa kamu punya cara untuk menghadapi Raja Hantu. Karena kita sudah tiba di depan makam penguasa abadi, apa sebenarnya itu? Jing Teng menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak tahu, tapi aku hanya merasa ada sesuatu yang bisa mengatasi Raja Hantu di sini. Tapi untuk apa tepatnya itu, aku tidak tahu. Zhao Han mengerutkan kening, meskipun dia memiliki segel kaisar manusia yang melindunginya, dan tidak sulit baginya untuk memastikan keselamatannya sendiri, dia benar-benar tidak merasa begitu nyaman dengan seseorang yang begitu menakutkan dan kuat yang terus-menerus mengawasinya dengan penuh nafsu. Jika dia tidak dapat menemukan cara untuk menghadapi Raja Hantu, kesempatan untuk menjadi abadi bisa berakhir dengan sia-sia. Zuan berjalan mendekat dan berdiri dengan sikap protektif di depan Jing Teng, sambil berkata, saya yakin penguasa abadi itu meninggalkan beberapa metode lain. Mari kita coba temukan. Jing Teng merasa hangat karena perhatiannya. Dia tersenyum tipis, wajahnya sedikit pucat. Lalu, yang ketiga dia melihat ke sekeliling peti mati. Meskipun masih ada beberapa harta karun lagi, tidak ada yang dapat dibandingkan dengan Agate of Enlightenment dan sumbu anehnya. Mereka tidak dapat menemukan apa sebenarnya yang dapat mengalahkan Raja Hantu. Pada akhirnya, pandangan mereka semua menyatakan pada sisa-sisa penguasa abadi itu. Jika memang ada sesuatu, kemungkinan besar itu ada pada tubuhnya, bukan? 996 mengacu pada bekerja dari jam 9 pagi hingga 9 malam, 6 hari seminggu. Bab 1800, pengunjung tak terduga. Awalnya, mereka khawatir, karena dia adalah penguasa abadi. Namun sekarang,
Meskipun masih ada berbagai macam harta karun di dalam peti mati, mereka tetap ingin menghindari menyentuh tubuhnya untuk mencegah menyinggung perasaannya. Meskipun mereka tahu bahwa dia sudah mati, dia masih memiliki reputasinya sebagai seorang yang abadi. Mereka tidak bisa menahan rasa bersalah. Namun, mereka sudah mencari kemana-mana. Yang tersisa hanyalah jasa penguasa abadi. Zhao Han sedikit terengah-engah. Lagi pula, menurutnya, jika ada kesempatan abadi atau jalan menuju kehidupan abadi di makam ini, kemungkinan besar itu ada sisa-sisa penguasa abadi. Namun, ketika dia mengingat bagaimana Jing Teng menyebutkan bahwa kesempatan itu milik orang yang ditakdirkan untuknya, dia merasa tidak bisa memaksakannya. Warisan yang ditinggalkan oleh leluhur yang kuat seringkali memiliki beberapa ujian dan cobaan di baliknya. Alih-alih ujian bakat, temperamen seseorang lebih penting. Dulu, ia pernah mendengar bahwa ada orang yang harus bersujud 1000 kali di depan patung untuk menunjukkan ketulusan hatinya, baru setelah itu ia akan memperoleh warisan. Ada pula yang harus mengubur jenazah leluhurnya dengan layak, baru setelah itu ia tidak akan diracuni sampai mati oleh buku petunjuk palsu atau semacamnya. Jika dia meninggalkan warisan, dia pasti akan memasang banyak jebakan. Paling tidak, dia tidak akan membiarkan siapapun yang tidak sopan mendekati mayatnya. Itulah mengapa dia tidak berani bertindak segera. Jing Teng menarik tangannya dan meraih pakaian penguasa abadi Baopu. Zuan terkejut dan buru-buru bertanya-tanya agar berhati-hati terhadap jebakan apapun. Jing Teng tersenyum ketika merasakan kekhawatirannya, dan memberinya senyuman untuk menunjukkan bahwa semuanya baik-baik saja. Dia kemudian berkata, "Tidak apa-apa, penguasa abadi mengenaliku. Dia tidak akan mempersulitku jika dia tahu akulah yang melakukan ini." Zuan berpikir, tapi dia sudah meninggal, jadi dia mungkin tidak tahu kalau itu kamu. Meski begitu, Jing Teng sudah teguh pada keputusannya, jadi dia tidak bisa mengatakan apapun lagi. Zhao Han sedikit terkejut. Dia merasa frustrasi karena tidak ada cara untuk menyentuh jasad penguasa abadi. Namun wanita ini dengan senang hati mengajukan diri untuk peran tersebut. Di bawah tatapan orang lain, Jing Teng memeriksa sisa-sisanya. Akhirnya, dia berkata sambil mengerutkan kening, sepertinya tidak ada apa-apa. Zhao Han tidak bisa menyembunyikan kekecewaannya di wajahnya. Pada saat yang sama, dia mengamati Jing Teng dengan saksama untuk melihat apakah dia berbohong. Meskipun kehendak ilahi mengikutinya dan tidak menyadari apapun, penguasa abadi mungkin memiliki beberapa metode yang dapat lolos dari deteksinya. Zuan menghela napas lega dan berkata, "Jika tidak ada apa-apa, lupakan saja. Kami akan mencari di tempat lain." Jing Teng menggelengkan kepalanya dan berkata, "Ini seharusnya tidak terjadi. Aku ingat dengan jelas bahwa penguasa abadi meninggalkan sesuatu di sini. Mengapa kita tidak dapat menemukannya?" Zuan memikirkan sesuatu dan bertanya, "Mungkinkah kita harus memenuhi semacam syarat agar itu muncul?" Jing Teng tertegun dan menjawab, "Mungkin saja begitu." Kemudian, dia memikirkan sifat penguasa abadi untuk mencoba menebak kondisi seperti apa yang akan ditinggalkannya. Zhao Han menyarankan dengan pelan, "Mungkinkah kita harus bersujud dengan hormat beberapa kali?" Ketika dia melihat ekspresi aneh mereka, wajahnya memanas dan dia melanjutkan, "Apa yang kukatakan cukup umum. Sebagai seorang abadi yang mulia, tentu saja dia berharap orang-orang dari generasi selanjutnya menghormatinya. Aku bahkan mendengar bahwa ada beberapa orang yang harus bersujud 1000 kali sebelum warisan itu muncul." Zuan berkata sambil tersenyum, "Kalau begitu, bagaimana kalau yang mulia mencobanya?" Zhao Han terdiam, berpikir, lelucon macam apa ini? Aku adalah seorang kaisar yang agung, makhluk paling berkuasa dalam 100 tahun terakhir, seseorang yang dipuja oleh banyak orang. Bagaimana mungkin aku tunduk pada yang lain? Iklan oleh Pub Future. Namun pada kenyataannya, jika tidak ada orang lain di sini, mungkin dia akan melakukannya begitu saja. Toh, tidak akan ada yang tahu. Namun, dengan orang-orang ini di sini, bagaimana mungkin dia tidak tahu malu untuk melakukan itu? Zuan berpura-pura acuh tak acuh saat berkata, kalau kita kehilangan kesempatan ini, siapa tahu kapan kita akan menemukan kesempatan abadi lainnya. Tapi untungnya, kita masih muda dan masih punya kesempatan. Hong Lei, kamu juga tidak perlu menyimpannya dalam hati. Temukan cerita baru di novel.com. Qiu Honglei tahu bahwa dia tidak bermaksud baik dan dengan paksa menahan keinginannya untuk tertawa. Dia menjawab, "Benar sekali. Bahkan jika kita tidak dapat menemukan apapun,
kita dapat mencari di tempat lain. Apapun itu, kita punya waktu. Kulit Zhao Han berkedut. Setiap kata menusuk titik lemahnya. Yang lain memang masih terlalu muda dan masih punya banyak waktu, tetapi kemunduran surga dan manusianya sudah dekat. Kalau dia tidak salah, dia hanya punya waktu 1 atau 2 tahun lagi. Dia sudah kehabisan waktu. Zuan membantu Jing Teng duduk di samping. Wajah Jing Teng agak pucat beberapa saat, dan keringat halus membasahi dahinya. Ia khawatir ada yang tidak beres dengan Jing Teng dan membawanya ke samping untuk beristirahat. Ia bahkan mengambil air segar untuk diberikan kepada Jing Teng. Qiu Honglei sangat tidak senang. Sebagai orang suci Sekte Iblis, kapan dia pernah perlu terus-menerus membuat keributan terhadap kekasihnya seperti ini? Dan jika dia melakukannya, bukankah itu hanya akan membuat Ah Zu berpikir bahwa dia adalah tipe yang sangat pencemburu? Sebenarnya, meskipun merasa cemburu sepanjang waktu, dia juga mulai mengingat sesuatu secara perlahan. Di masa lalu, dia telah mempelajari keterampilan pesona di sekte, dan kemudian dia juga telah mempelajari banyak hal dari Immortal Abode kota Bright Moon. Namun sekarang, dia lupa menggunakan semuanya. Mungkin karena dia terlalu peduli pada Ah Zu sehingga pikirannya menjadi kacau. Meski begitu, dia selalu menjadi wanita yang sangat cerdas. Dia segera menenangkan pikirannya dan menganggap ini sebagai pertarungan yang wajar. Dia tidak boleh menunjukkan sedikit pun rasa cemburu, dia harus bersikap sangat pengertian. Hanya dengan begitu Ah Zu akan lebih menyukainya, dan bahkan merasa bahwa dia mengecewakannya. Lupakan saja Jing Teng, bahkan Cucu Yan dan yang lainnya yang digabungkan tidak sebanding denganku. Saintes Sekte Iblis bukan hanya gelar kosong. Ketika dia menyadari semua itu, senyum misterius tak dapat tidak muncul di bibirnya. Adik Jing, aku punya beberapa obat berkhasiat dari sekteku yang mungkin berguna untukmu, katanya sambil mengambil sebuah pil dan menyerahkannya. Jangan khawatir, pil itu tidak beracun. Ketika melihat ketulusan di mata Qiu Honglei, Jing Teng sedikit terkejut dengan perubahan sikapnya. Dia juga merasa sedikit bersalah. Apa yang telah kulakukan sebelumnya, bersikap picik tanpa alasan. Terima kasih, Nona Qiu. Namun, pil tidak terlalu berguna untuk kondisi saya saat ini, jawabnya. Setelah terdiam sejenak, ia bertanya dengan malu, jika Nona Qiu benar-benar ingin membantu saya, bisakah Anda melepaskan sedikit cahaya dari sebelumnya? Cahaya itu membuat saya merasa sangat nyaman. Qiu Honglei tercengang. Aku sudah menolongmu dengan baik, tapi kamu malah memperlakukanku seperti bola lampu. Pada saat itu, dia hampir sepenuhnya kehilangan ketenangannya. Namun, dia segera menyadari bahwa wanita ini juga sangat terampil dan dia hampir tertipu. Lihatlah gadis ini bertingkah polos dan polos, namun dia adalah wanita jalan teh hijau yang hebat. Ketika dia memikirkan hal itu, dia tersenyum manis dan berkata, tidak masalah. Selama itu bisa membantu adik perempuanku. Setelah mengatakan itu, dia menggunakan keahliannya. Dia adalah seorang kultivator elemen cahaya dengan bakat luar biasa, sehingga cahaya hangat dengan cepat mengelilingi mereka. Senyuman mabuk muncul di wajah Jing Teng saat dia bermandikan cahaya. Dia berkata, terima kasih, Nona Qiu. Iklan oleh Pub Future. Qiu Honglei memaksakan senyum. Si jalan teh hijau sialan ini, dia bahkan tidak bisa memanggilku kakak perempuan. Aku bahkan memanggilnya adik perempuan beberapa kali. Apakah dia benar-benar tidak menyadarinya, atau dia melakukannya dengan sengaja? Ketika dia melihat bagaimana Jing Teng dan Zuan tengah mengobrol satu sama lain, namun dia hanya bisa memegang bola cahaya besar untuk menerangi senyum mereka, Qiu Honglei merasa bahwa dirinya benar-benar telah dianiaya. Dasar cemburu yang tidak masuk akal, gerutu Zhao Han sambil berjalan mendekat. Dia sudah mengalami begitu banyak hal sehingga dia langsung menyadari situasi aneh di antara mereka bertiga. Dia hanya merasa bahwa semua itu tidak ada gunanya. Begitu mereka tumbuh sedikit lebih dewasa, mereka akan tahu betapa kekanak-kanakannya mereka. Cinta yang seperti apa, kasih sayang yang seperti apa, itu semua hanya asap dan awan. Hanya kekuatan yang tak tertandingi yang paling penting. Ekspresi tegas muncul di wajahnya saat dia memikirkan hal itu. Kemudian, dia berlutut dan bersujud di depan peti mati. Ledakan-ledakan-ledakan, Zuan dan yang lainnya awalnya hanya mengobrol. Ketika mereka mendengar itu, mereka langsung ketakutan dan mengira ada gempa bumi. Namun, ketika mereka berbalik, mereka melihat Zhao Han dengan khusyuk bersujud kepada penguasa abadi Baopu.
Zuan dan Qiu Honglei terdiam. Bahkan Jing Teng pun terdiam. Qiu Honglei menatap Zuan sambil tersenyum. Orang inilah yang telah menyesatkan Zhao Han. Zuan juga tampak aneh. Dia hanya mengatakan itu dengan acuh tak acuh, tetapi siapa yang mengira orang ini benar-benar akan melakukannya. Sayangnya, tidak ada rekaman video di dunia ini. Jika dia mengambil video dan merilisnya ke dinasti Zhou besar, itu pasti akan menimbulkan skandal besar. Millie berkomentar mengejek, dia benar-benar menjadi gila karena keinginannya untuk hidup abadi. Makhluk terkuat di zaman ini bahkan rela bersujud seperti ini. Zuan memikirkan sesuatu dan mengambil kesempatan untuk bertanya, Tuan Permaisuri, Anda sangat berpengalaman dan berpengetahuan luas. Apakah Anda tahu apa yang sebenarnya terjadi dengan penguasa abadi Baopu ini? Jika dia naik tahta, mengapa ada mayat di sini? Apa yang aneh tentang itu? Orang abadi hanyalah orang yang lebih kuat, itu saja. Hanya saja hidup mereka jauh lebih lama daripada kultivator biasa, yang memungkinkan mereka hidup selama ribuan hingga puluhan ribu tahun. Di mata kultivator biasa, mereka mungkin abadi, tetapi orang abadi sendiri tahu itu tidak benar, jawab Millie. Jadi, apakah ini benar-benar mayat penguasa abadi Baopu setelah dia meninggal? Zuan bertanya dengan terkejut. Awalnya, mereka semua hanya menduga bahwa ini hanyalah tubuh fana penguasa abadi, dan bahwa jiwanya telah naik dan tidak membutuhkannya lagi. Lagi pula, tidak ada dari mereka yang benar-benar tahu tentang kenaikan itu dan hanya bisa menebak. Sepertinya tidak, mayat ini tidak memiliki kekuatan luar biasa yang ditinggalkan oleh mayat abadi. Jika tubuh abadi yang sebenarnya ada di sini, darah di tubuhmu akan meledak keluar dari pembuluhnya bahkan sebelum kau bisa mendekat, kata Millie dengan nada skeptis. Tapi mayat ini tampaknya menyembunyikan sedikit kekuatan. Itu mungkin kekuatan tersembunyi yang dibicarakan Jing Teng. Jadi begitulah yang terjadi, kata Zuan sambil mengangguk. Tiba-tiba dia teringat sesuatu. Tunggu, aku ingat dulu, kamu pernah mengatakan bahwa bahkan seseorang sekuat Kaisar pertama Qin Shi Huang, Ying Zheng, tidak dapat mencapai keabadian. Lalu mengapa kamu tahu begitu banyak tentang keabadian? Aku baru saja menyimpulkan hal-hal itu, apakah aku tidak boleh? Kata Millie, tiba-tiba sedikit gugup. Apakah kamu lupa bahwa aku adalah administrator perpustakaan dinasti Qin besar? Saya memahami pengetahuan dari semua alam yang berbeda, jadi tidak terlalu sulit untuk mencapai kesimpulan itu. Zuan berpikir dalam hati bahwa itu masuk akal dan tidak mempertanyakannya. Dia hendak bertanya apakah dia tahu cara mengeluarkan kekuatan tersembunyi yang ditinggalkan penguasa abadi Baopu. Tiba-tiba, tawa menyeramkan memenuhi ruangan, dan sebuah suara berkata, hahaha, saya bertanya-tanya apa yang kalian semua lakukan, tetapi kalian hanya bersujud di sini. Kalian sendiri adalah individu yang kuat, tetapi bukankah lutut kalian terlalu lemah? Bukankah sudah agak terlambat untuk mulai berdoa kepada para dewa dan Buddha untuk memohon bantuan? Seluruh kelompok itu menggigil. Mereka berbalik dan melihat kabut hitam menyelimuti tengkorak yang tak terhitung jumlahnya memasuki pintu. Kabut itu dengan cepat menyelimuti seluruh ruangan. Siapa lagi kalau bukan Raja Hantu? Pada saat yang sama, ada 6 monster berbentuk aneh di sampingnya, semuanya memancarkan aura kuat yang mirip dengan Hidden Dragon dan Phoenix Chick. Pastilah ada 6 jenderal hantu hebat yang tersisa. 1. Light Bull adalah bahasa gaul untuk tamu ketiga yang tidak diinginkan.